Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Citra Navita Sari dari Departemen Teknik Mesin Angkatan 2024 dengan NPM 2406361196. Pada kesempatan kali ini, saya izin menjelaskan tentang analisis efisiensi termal dan kinerja sistem Rankine, Brayton, serta combined cycle untuk rencana pembangkit listrik di Desa Wagasara, Pulau Tunda, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Berikut ini saya jelaskan juga identitas terkait diri saya dengan nama Citra Nurbiata Asari, biasa dipanggil Citra, dengan NPM 2406361196, mata kuliah termodinamika dengan dosen pengampu, Agus Sundirianto Pamita. Selanjutnya, pendahuluan terkait Pulau Tunda adalah gugusan pulau yang paling kecil berada di sebelah utara Teluk Banten, letaknya di Desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Menurut data monografi desa tahun 2020, luas desa kurang lebih ada 260 hektar. Batas wilayah sebelah utara, timur, selatan, dan barat berbatasan dengan Laut Jawa, di mana kabupaten ini berpotensi untuk mengadakan sektor wisata. Maka dari itu, tujuan diadakannya proyek ini adalah untuk menganalisis, membandingkan efisiensi thermal, konsumsi bahan bakar, serta keluaran daya karakteristik dan prinsip kerja dari tiga jenis sistem pembangkit listrik. Yang pertama ada Rankine cycle, kedua ada Brayton cycle, serta yang selanjutnya adalah combined cycle, dengan menentukan sistem pembangkit paling optimal untuk diaplikasikan di Pulau Tunda tersebut. Untuk lingkup studinya, ada efisiensi termal dari masing-masing siklus, kebutuhan dan ketersediaan bahan bakar, kapasitas daya keluaran, dan karakteristik operasi sistem, aspek lingkungan, serta kelayakan penerapan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi industrinya. Selanjutnya, yang pertama ada metodologi. Pertama mengumpulkan referensi tentang siklus Rankine, Brayton, serta combined cycle. Selanjutnya adalah memahami prinsip kerja dan efisiensi masing-masing sistem. Selanjutnya ada mengumpulkan data teknis, mengambil data efisiensi daya keluaran, konsumsi, bahan bakar, dan emisi. Selanjutnya disesuaikan dengan kondisi desa warga suara. Dengan rumusan masalah Desa Wargasara berlokasi di Pulau Tunda yang berpotensi untuk menjadi salah satu pusat wisata di Serang. Pemerintah memprioritaskan untuk Pulau Tunda mendapatkan aliran listrik, karena itu mereka membuat PLTS 50 kW dengan pembangkit listrik tenaga kapasitas dengan 25 kWh di Pulau Tunda tersebut. Sayangnya, PLTS mangkrak dan PLTD mengalami kerusakan. Hasilnya adalah warga desa Wargasara hidup dengan listrik terbatas. Mereka harus membayar rupiah 3.500 per malam. Oleh karena itu, solusinya adalah membuat aliran listrik di bawah laut dari PLTU. Untuk itu, kita perlu menentukan kebutuhan listrik dari desa Wargasara. Permasalahan ini sudah cukup didokumentasikan di banyak media. Selanjutnya, berikut ini ada teori Rankine cycle yang sudah saya rangkum. Pertama-tama di sini ada pump, selanjutnya ada boiler, selanjutnya ada kompresor, selanjutnya turbin dan kondenser. Pertama kita jelaskan dulu persamaan siklus terbuka. Dengan persamaan Q in plus W in ditambah M sama dengan Q out plus W out sama dengan M, maka dari itu kita pangkas menjadi Q in dikurang Q out ditambah W in dikurang W out sama dengan M, H exlet dikurang H inlet dibagi M. Dengan Q in dan Q out ditambah W in dikurang W out dengan H exlet dan H inlet. Maka dari itu didapatkan rumus selanjutnya berupa teori Rankine cycle. Di sini dijelaskan bahwa boiler W sama dengan 0 dan Q in H3 dikurang H2. Dari mana hasil H3 dikurang H2? Dari persamaan tadi, teman-teman. Q in dikurang Q out ditambah W in dikurang W out sama dengan H exlet dan H inlet. Karena di dalam boiler ini tidak ada kalor yang masuk dan tidak ada daya kerja yang masuk maupun keluar, maka didapatkan Q in sama dengan H3 dikurang H2. Selanjutnya adalah turbin. Q0 with turbin keluar sama dengan H3 dikurang H4. Kenapa jadi H3-4? Karena di sini persamaan tadi, di dalam turbin tersebut tidak ada Q yang keluar, tidak ada Q yang keluar maupun daya yang masuk. Maka dari itu, daya yang keluar didapatkan H4 dikurang H3.
Selanjutnya adalah kondenser, dayanya sama dengan 0. Dari persamaan tadi kita pangkas lagi menjadi W Q out dikurang H1 dikurang H4. Dengan rumus efisiensi termal W net sama dengan rumus efisiensi termal sama dengan W net dibagi Q in. Selanjutnya, dengan identifikasi kebutuhan dari desa warga Sera. Pertama, identifikasi kebutuhan desa warga Sera. Pertama, dari jumlah kepala keluarga dengan jumlah 326 orang, diasumsikan satu keluarga menggunakan 900 watt, maka 326 dikali 900 watt sama dengan 263.000 watt. Kita jadikan megawatt menjadi 0,29. Maka 0,29 megawatt ini kita jadikan kebutuhan desa warga Sera. Selanjutnya, ada analisis sistem PLTU ideal dengan Rankine cycle. Yang pertama ada pump, lanjut ke kompresor, lanjut ke turbin, setelah selanjutnya ada kondenser. Diketahui P1 sama dengan 10 kPa, P2 sama dengan 15 PA, dan T3 sama dengan 400 derajat Celcius, M 0,5 kg per second. Dari siklus ini diketahui 1-2 dikompresi sentropik di pompa. Selanjutnya masuk ke 2. 2 ke 3 ini merupakan proses penambahan panas pada tekanan konstan di boiler. Selanjutnya 3 ke 4 adalah ekspansi sentropik di turbin. Selanjutnya dari 4 ke nomor 1 ini adalah pelepasan panas pada tekanan konstan di kondensor. Selanjutnya, ada perhitungan gas ideal. Dari perhitungan tersebut, isobarik P2 sama dengan P3. Kenapa isobar? Karena pada tekanan yang sama, mereka ini ideal, teman-teman. Bisa dilihat di sini. 2 dan 3, 1 dan 4. Maka P2 sama dengan P3 sama dengan 15 megabar. Selanjutnya, ada saturated temperature dengan 342,16. Saturated temperature-nya dikurang dari T3, maka keadaan tersebut adalah superheated, teman-teman. Selanjutnya diketahui T3 sama dengan 400 derajat dengan volume 0,01567 1 meter per kubik. Selanjutnya juga ada U2740, H29,75, serta S atau entalpi sebesar 5,89. Maka dari itu kita dapatkan dari siklus 3 ke 4 isentropik dengan P4 sama dengan 10 kPa. Selanjutnya, ada analisis sistem PLTU ideal sama kayak tadi, teman-teman. Berikut ini saya jelaskan proses isobariknya. Pertama dari buat ke 1. P4 sama dengan P1 karena berada pada tekanan yang sama, yaitu 10 kPa. Titik saturasinya adalah 43,91, yaitu saturated liquid, dengan SF 0,6492, HF 191,91, UF 0,090, serta VF 191,79. Yang kedua, ada fase 1 kedua, yaitu fase isentropik, teman-teman. Kenapa disebutkan isentropik? Karena entropinya berada pada titik entropi yang sama, yaitu S1 sama dengan S2, yaitu 0,492 kg dengan pressure 1500 kPa. S2 kurang dari S saturasi. Maka dari itu, kita ambil kesimpulannya bahwa titik ini adalah kompresi liquid, teman-teman, dengan tekanan 15 MPa, megapascal. Selanjutnya ada perhitungan dari total tadi, teman-teman. Dengan tekanan 15 megapascal dan temperatur 342,16 derajat didapatkan W pump in V plus P2 dikurang P1 sama dengan 15,1399 kW. Selanjutnya ada W turbine out, yaitu H4 dikurang H3, yaitu hasilnya min 1109. Negatif karena arahnya keluar dari sistem. Setelah yang terakhir ada power output dengan M dalam kurung W turbine out dan W pump in, yaitu hasilnya 0,56 MW. Selanjutnya masuk ke teori Brayton cycle, teman-teman. Di sini diketahui ada kompresor, heat exchanger, serta turbin. Berikut ini saya jelaskan juga penjelasannya. Yang pertama, masuk dari heat exchanger, selanjutnya ada ke kompresor, selanjutnya ada heat exchanger kedua, baru ke turbin selanjutnya. Berikut ini ada penjelasan juga TS diagram serta PV diagram yang dapat dilihat dalam presentasi saya ini.
Selanjutnya adalah perhitungan Brayton cycle. Dari 1 ke 2 merupakan kompresi sentropik di kompresor dengan tekanan meningkat. Selanjutnya 2 ke 3 penambahan panas pada tekanan konstan di ruang bakar pembakaran. 3 ke 4 ekspansi sentropik di turbin menghasilkan kerja, serta 4 ke 1 pembuangan panas pada tekanan konstan ke lingkungan. Efisiensi termal dari siklus Brayton ideal hanya bergantung pada rasio tekanan yang dalam simboliknya itu adalah RP, teman-teman, di mana efisiensi tekanan Brayton sama dengan 1 dikurang 1 per RP, gamma dikurang 1 per gamma. Selanjutnya, di sini ada perhitungan Brayton cycle juga, teman-teman, dari udara masuk ke ruang bakar, ke turbin gas, lalu listrik keluar dari generator, hingga menghasilkan gas buang panas. Pertama ada efisiensi Brayton, 1 min 1 dikurang 15, pangkat 1,4 dikurang 1 dibagi 1,4. Hasilnya adalah 0,608, atau jika di dalam presentasikan menjadi 60,8%. Efisiensi aktual untuk PLTG umumnya berada dalam kisaran 30 hingga 40%. Efisiensi siklus Brayton yang ideal akan meningkat jika rasio tekanan dan suhu masuk turbin ditingkatkan. Selanjutnya, berikut ini ada analisis combined cycle, yaitu dari data input hipotesis untuk siklus gabungan, efisiensi turbin gas Brayton ideal yang dihitung di atas efisiensi gas turbin dengan hasil 60,8%. Selanjutnya juga ada efisiensi turbin uap atau Rankine cycle ideal yang dihitung di dokumen tadi dengan hasil 99%. Maka dari itu didapatkan text diagram seperti ini, teman-teman. Yang atas ini adalah gas cycle, yang bawah ini adalah steam cycle. Nah, steam cycle itu apa? Steam cycle itu sama kayak Rankine cycle, teman-teman. Sedangkan gas cycle adalah nama lain dari Brayton cycle. Berikut ini dijelaskan juga, pertama, kompresor udara atmosfer disedot dan dikompresi dengan tekanan dan suhu meningkat. Nih, nomor 1, teman-teman. Selanjutnya ada ruang bakar, udara bertekanan dicampur dengan bahan bakar dan dibakar, panas masuk, menghasilkan gas panas bertekanan tinggi. Selanjutnya ada nomor 3, yaitu turbin gas. Gas panas berekspansi memutar turbin untuk menghasilkan daya listrik pertama. Dengan selanjutnya HRSG, dalam bentuk ini gas buang panas dari turbin disalurkan ke HRSG sekitar 500 derajat Celcius, bukan dibuang. Seperti ini ada siklusnya, teman-teman. Dimulai dari bawah sini, baru masuk lagi ke Brayton cycle, baru buang ke sini, teman-teman. Selanjutnya, analisis siklus gabungan combined cycle power plant atau biasa disebut CCPP. Siklus gabungan adalah kombinasi dari 2 siklus thermal untuk meningkatkan efisiensi total. Konfigurasi yang paling umum adalah menggabungkan siklus Brayton turbin gas sebagai siklus puncak topping cycle dan siklus Rankine turbin uap sebagai siklus dasar dari bottoming cycle. Berikut ini ada rumusnya. NCC atau efisiensi combined cycle sama dengan NGT ditambah ST dikurang NGT dikali ST. NGT itu apa sih? NGT adalah efisiensi siklus turbin gas serta NST adalah efisiensi siklus turbin uap atau bisa disebut Rankine cycle, teman-teman. Selanjutnya, efisiensi turbin gas Brayton ideal yang dihitung di atas NGT sama dengan 60,8%. Serta efisiensi turbin uap Rankine ideal yang dihitung di dokumen saya tadi adalah 99%. Maka dari itu, perhitungannya adalah NCC 0,0608 ditambah 0,99 dikurang dalam kurung 0,608 dikali 0,99 dan dihasilkan 0,99608, atau jika didetikkan dalam bentuk persentasenya adalah 99,6%. Jika diasumsikan daya yang dihasilkan oleh siklus Rankine PLTU Anda adalah 0,56 MW, maka nilai ini dapat digunakan sebagai WST. Kita perlu mengasumsikan nilai WGT yang proporsional. Gimana caranya? Tinggal dikali 2 aja, teman-teman. Kenapa dikali 2? Sini saya jelaskan juga ya. Dari turbin uap WST 0,56 MW. Dalam combined cycle power plant, rasio daya dari turbin gas GT ke turbin uap bervariasi. Kita asumsikan secara konservatif WGT sama dengan 2 kali WST. Kenapa? Karena dari turbin gas WGT sama dengan 2 kali 0,56
maka hasilnya yang memenuhi adalah 1,12 megawatt. Dari itu kita tambahkan WNET combined cycle sama dengan 1,12 megawatt ditambah 0,56 megawatt. Hasilnya adalah 1,68 megawatt. Angka dari 1,68 megawatt ini jauh melebihi kebutuhan listrik desa Wargasara, yaitu 0,29 megawatt, sehingga dapat menghasilkan surplus daya yang besar untuk pengembangan pariwisata di sekitaran desa tersebut. Dari sini didapatkan juga analisis kesimpulan berupa Rankine cycle, prinsip air dipanaskan, diuapkan menjadi uap, diekspansi di turbin, direkomendasikan serta dibomba kembali dengan fluida kerja yaitu air atau uap, serta proses utama yaitu isentropik, pompa, pemanasan tekanan konstan boiler, serta isentropik ekspansi turbin uap. Yang terakhir ada pendinginan tekanan konstan. Selanjutnya, ciri khas dari Rankine cycle adalah bekerja pada tekanan dan temperatur menengah tinggi, cocok untuk PLTU. Kelebihannya adalah stabil, efisien, untuk skala besar, cocok menggunakan panas sisa. Tapi ada kekurangannya juga teman-teman, yaitu perlu sistem pendingin yang besar dan water treatment. Efisiensi menurun di beban yang rendah. Selanjutnya adalah Brayton cycle, gas turbine cycle. Prinsip udara dikompresi, dipanaskan melalui pembakaran, diekspansi di turbin, menghasilkan kerja mekanik. Fluida kerja, gas biayanya udara. Biasanya udara. Proses utama A. Isentropik kompresi, kedua pemanasan tekanan, ketiga isentropik ekspansi, serta yang terakhir adalah pendinginan tekanan konstan dengan pembuangan, teman-teman. Ciri khas bekerja pada temperatur tinggi yaitu 800 sampai 1400 derajat Celcius. Efisiensi meningkat dengan rasio tekanan tinggi serta kelebihan cepat responsif, desain sederhana cocok untuk PLTG. Selanjutnya ada kekurangan dari efisiensi. Lebih rendah dibanding Rankine pada suhu rendah. Panas buang masih tinggi. Selanjutnya adalah combined cycle, teman-teman, yaitu gabungan dari Brayton serta Rankine cycle. Prinsipnya menggabungkan siklus gas Brayton dan siklus uap Rankine cycle. Dengan gas turbin menghasilkan daya utama sehingga panas buangnya dimanfaatkan untuk menghasilkan uap di HRSG atau Heat Recovery System Generator yang menggerakkan turbin uap tambahan, teman-teman. Selanjutnya adalah fluida kerja, gas ditambah uap. Ciri khasnya adalah efisiensi sistem bisa mencapai 55,65%. Jauh lebih tinggi dari siklus tunggal. Kelebihannya pemanfaatan panas buang maksimal, emisi rendah, serta efisiensi tinggi. Kekurangannya biaya investasi tinggi, serta maintenance-nya juga tinggi. Dengan sistem lebih kompleks, butuh kontrol terintegrasi. Berikut ini saya rangkum juga analisis dari kesimpulan berikut ini, yaitu Brayton cocok untuk pembangkitan cepat dan temperatur tinggi, serta Rankine unggul dalam kestabilan dan pemanfaatan panas menengah. Yang terakhir, combined cycle menggabungkan keduanya untuk efisiensi tertinggi dan memanfaatkan energi panas secara maksimal. Berikut ini juga saya masukkan juga rekomendasi untuk mesin yang digunakan, yaitu Howdy Base. Mengapa menggunakan mesin ini? Karena yang dibutuhkan saya adalah 1,96. Howdy Base ini menghasilkan up to 1000 kW dengan keunggulan power output 75 sampai 1000 kW. Engine steam pressure-nya 2 sampai 40 bar, inlet steam temperature dry saturated steam-nya sampai 400 derajat Celcius, serta exhaust pressure-nya ada di 111 bar. Dimension approx-nya juga ada di 1,5 dikali 2,5 dikali 2 meter, serta weight approx-nya ada di 4.500 kg. Maka dari itu, Howdy Base yang ini saya rekomendasikan dalam proyek kami. Selanjutnya, saya masukkan juga dokumentasi dari proyek tersebut. Oke, sekian penjelasan dari proyek kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.